Halo teman-teman, berjumpa kembali dalam podcast cerita bermakna pengantar tidur ya. Kali ini adalah sesi 3 episode pertama ya. Kita mulai dengan cerita pertama. Cerita ini berjudul Makna Natal nomor 1. Berabad-abad lampau, memerintahlah di Persia seorang raja yang baik dan bijaksana. Ia ingin mengetahui bagaimana rakyatnya hidup, kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Terkadang ia berpakaian seperti seorang pekerja atau pengemis dan berjalan-jalan ke rumah orang-orang yang melarat hidupnya. Tidak ada seorang pun dari mereka yang dikunjunginya menaruh curiga bahwa dia orang yang memerintah mereka. Suatu ketika, ia mengunjungi seorang pria yang amat melarat hidupnya dan tinggal dalam sebuah gua. Ia makan makanan mentah yang dimakan pria itu. Ia berbicara dengan ramah dan menggunakan kata-kata yang membangkitkan kegembiraan dan kegairahan dalam hati pria itu. Kemudian ia meninggalkan tempat itu. Beberapa lama kemudian, ia mengunjungi pria miskin itu lagi dan berkata kepadanya dengan terus terang, "Akulah rajamu." Alangkah terkejutnya pria miskin itu. Raja berpikir bahwa orang miskin itu pasti akan meminta sesuatu hadiah atau kebaikan hatinya. Tetapi ternyata tidak. Ia malah berkata, "Yang mulia, engkau meninggalkan istanamu dan kemuliaanmu untuk mengunjungi aku dalam gua yang gelap ini, tempat yang kotor. Engkau makan makanan mentah yang kumakan. Engkau membawa sukacita ke dalam hatiku. Kepada orang-orang lain, engkau telah memberikan hadiah-hadiah mewah. Kepadaku, engkau telah memberi dirimu sendiri." Walter B. Knight. Ya, luar biasa ya ceritanya ya. Anugerah terindah itu adalah diri sang raja itu sendiri. Kisah selanjutnya ini berjudul Makna Natal nomor 2. Seorang dokter melangkah keluar dari kamar bersalin dan mendekati seorang bapak yang tampak cemas di rumah sakit di New York. Dokter mengatakan kepadanya, "Saya mohon maaf untuk menyampaikan kepada Anda bahwa bayi Anda hanya dapat bertahan hidup 2 jam setelah kelahirannya. Meskipun kami telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelamatkan hidupnya." Ketika dokter itu hendak meninggalkannya, bapak itu berkata, "Dok, saya baru saja membaca dalam surat kabar bahwa mata manusia diperlukan dalam operasi kornea. Dapatkah mata bayi saya digunakan untuk memungkinkan seseorang dapat melihat lagi?" Hari berikutnya, Palang Merah membawa masing-masing satu mata ke 2 rumah sakit yang berbeda. Di rumah sakit yang satu, sebuah kornea dicangkokkan untuk memulihkan penglihatan seorang pekerja dari sebuah keluarga besar. Di rumah sakit yang lain, kornea dicangkokkan ke mata seorang ibu sehingga penglihatannya pulih kembali. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu, seorang bayi datang di tengah dunia kita yang buta karena dosa untuk menganugerahkan mata rohani kepada semua orang yang akan menerimanya tanpa harus mengeluarkan uang atau menuntut imbalan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Yesaya 9 ayat 1. Karya Walter B. Knight ya. Wow, luar biasa ceritanya ya. Sebuah anekdot yang mengena sekali dengan makna Natal ya. Baiklah, kita lanjutkan cerita selanjutnya. Cerita ini berjudul Kristus dan Natal. Selama berabad-abad lamanya, orang-orang Rusia mempunyai sebuah legenda tentang seorang pangeran muda bernama Alexis. Ia hidup di istana dengan perhiasan gemerlapan. Sementara di sekitarnya hidup ratusan petani miskin dalam gubuk-gubuk reot. Tergeraklah hati sang raja itu untuk memperbaiki nasib mereka. Maka mulailah ia mengunjungi mereka. Tetapi sayang, ia tidak dapat membangun suatu hubungan yang sungguh-sungguh dengan mereka.
Mereka selalu memperlakukan dia dengan sikap hormat yang tinggi dan merasa kikuk dekat dengannya. Kemudian, raja itu memikir-mikirkan cara lain untuk menolong mereka. Ia menemukan gagasan ini. Suatu hari, ia datang menemui mereka sebagai seorang dokter muda yang ingin mempersembahkan hidupnya kepada kaum miskin. Ia mengenakan pakaian kasar. Ia mulai tinggal di sekitar itu dengan menyewa sebuah pemondokan di sudut jalan. Ia mengenakan pakaian kumal seperti yang digunakan orang-orang di situ. Ia makan makanan yang paling sederhana. Terkadang ia tidak tahu apa yang akan dimakan besok. Ia tidak menghasilkan uang karena ia menolong setiap orang tanpa bayar dan memberikan pengobatan secara cuma-cuma. Dalam waktu singkat, ia sudah berhasil merebut kasih sayang dan perhatian semua orang. Sebagai Raja Alexis, ia tidak pernah berhasil mewujudkan keinginannya. Namun, sedikit demi sedikit, ia mengubah seluruh semangat tempat itu. Menyelesaikan semua pertengkaran, mendamaikan segala permusuhan, menolong mereka untuk hidup lebih layak. Tak seorang pun menyadari bahwa sesungguhnya dokter muda itu adalah raja mereka sendiri, yang meninggalkan istananya dan turun ke tengah-tengah rakyatnya untuk menjadi satu dengan mereka. Itulah persamaan kisah Kristus dan hari Natalnya. Sebuah cerita karya John Williams. Wow, luar biasa ya, anekdotnya tepat sekali seperti itu. Baiklah, kita lanjutkan satu cerita lagi. Cerita ini berjudul Surga bagi Para Pelawak, karya Tony Castle. Ada kisah tentang seorang Irlandia yang meninggal mendadak dan menghadapi pengadilan terakhir. Ia merasa sangat gelisah karena tidak ingat lagi berapa banyak hal baik yang telah dilakukannya di bumi. Di sana ada antrean panjang manusia mendahuluinya. Maka ia duduk memperhatikan mereka dan mendengarkan apa yang dikatakan Kristus kepada mereka. Setelah membuka buku besarnya, Kristus berkata kepada orang paling depan dalam barisan, "Aku melihat di sini bahwa ketika aku lapar dan engkau memberi aku makan, hai hamba yang baik, masuklah ke dalam surga." Kepada yang kedua, ia berkata, "Aku haus dan engkau memberi aku minum." Dan kepada yang ketiga, "Ketika aku dalam penjara dan engkau melewati aku." Demikianlah berlangsung terus. Ketika setiap orang yang mendahulunya telah masuk ke dalam surga, orang Irlandia itu memeriksa batinnya dan merasa bahwa ia mempunyai suatu masalah besar untuk ditakuti. Ia tidak pernah memberi kepada seorang pun makan maupun minum, dan tidak pernah melawati orang sakit atau yang dipenjara. Maka tibalah gilirannya. Dengan gemetar, ia menanti Yesus mengamati buku besar itu. Kemudian Kristus memandangnya dan berkata, "Ya, tidak ada yang tertulis di sini, tetapi engkau sungguh telah berbuat sesuatu. Ketika aku sedih dan bimbang dan batinku tertekan, engkau datang dan menceritakan kepadaku kisah-kisah jenaka, yang membuat aku tertawa terbahak-bahak dan hatiku menjadi girang. Masuklah ke dalam surga." Kisah ini mau mengatakan bahwa kasih dalam bentuk apapun hendaknya tidak diremehkan atau diabaikan. Iya, satu cerita yang menarik ya, anekdot yang menarik ini. Baiklah teman-teman, itu satu cerita terakhir pada episode ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.